Sahabat semua, kita akan hadirkan beliau adalah trainer Steven, beliau juga adalah peraih reward terbesar nomor 1 di grup Andin tadi, dan beliau juga telah menjadi tour leader PT Aminarika Perdana dan juga telah mendapatkan, oh iya, Bunda Susi juga telah mendapatkan tour gratis nih dari Aminah Delhi, dan Bapak trainer ini juga telah mendapatkan tour gratis dari Aminah Delhi dan telah mengumrohkan. Mari kita hadirkan selalu berbagi ilmu untuk kita di hari Kamis yang sangat cerah ini. Kita hadirkan Bapak Yonsis Wandri, SIP MSI. Assalamualaikum Pak Yonsis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Remi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mbak Beni. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita dalam bulan Syawal. Kepada kita semua, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita kembali fitrah setelah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, dan setelah ini akan menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini tema yang sangat luar biasa. Saya pikir setidaknya kita akan membicarakan permasalahan tentang dipandang dari konsep Steven terkait dengan dari sisi spiritual, bagaimana selama ini kita sebetulnya di dalam kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, sebetulnya kita semua ini adalah ada di muka bumi ini merupakan diberikan amanah untuk menjadikan sebagai seorang khalifah. Khalifah dalam arti baik itu memimpin untuk kemaslahatan umat, ataupun memimpin di dalam keluarga, ataupun setidaknya untuk memimpin diri kita sendiri. Nah, hanya saja di dalam menjalankan amanah ini, apakah kita bisa sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, apakah kita bisa memberikan kemampuan sesuai dengan amanah yang diembankan kepada kita. Maka di dalam konsep Steven kita akan mencoba melihat pada pagi hari ini apa sih sebetulnya yang diperlukan agar kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di atas muka bumi ini bisa menjalankan fungsi kekhalifahan itu yang dapat bertanggung jawab dan sesuai dengan yang diamanahkan. Teman-teman sekalian, sebetulnya kita di dalam menjalani kehidupan ini memang kita memerlukan pondasi yang sangat mendasar, bahwa sebetulnya kita sebagai manusia yang diberikan akal ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi seorang yang terdidik. Nah, justru dengan kemampuan kita mempunyai akal dengan yang terdidik ini akan mampu memberikan kita sebagai seseorang yang bisa mempunyai kemampuan untuk menguasai sesuatu, ya, untuk memberikan kontribusi positif baik itu kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, dalam kesempatan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat, bahwa kita sebagai manusia terdidik justru harus mampu untuk membangun sebuah rumah kehidupan yang kuat, ya. Rumah kehidupan itu maksud saya adalah untuk membangun sebuah rumah kehidupan yang kuat. Ini merupakan sebuah dasar naungan bagi kita agar kita bisa menaungi kehidupan di dalamnya sebagaimana yang diamanahkan tadi. Apa yang diamanahkan kepada kita? Iya, yaitu sebagai seorang pemimpin, ya, baik mulai dari memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, ataupun bisa untuk memimpin memberikan kemaslahatan kepada umat atau kepada orang banyak. Nah, sebelum kita membangun apa yang disebut dengan rumah kehidupan ini, maka ada beberapa pondasi yang perlu kita bangun agar rumah kehidupan ini dapat berdiri dengan kuat dan kokoh. Nah, apa pondasi yang perlu kita buat? Yang pertama, ada yang kita sebut dengan pondasi mental. Nah, pondasi mental ini merupakan sebuah bentuk yang bisa diciptakan oleh kita, ya, menjadikan orang yang amanah, yang bertanggung jawab, yang berdedikasi, yang berintegritas dan berkomitmen. Ini adalah salah satu keperluan yang sangat mutlak, ya, yang harus kita lakukan. Nah, sementara apabila kita di luar daripada perlakuan ini,
kita tidak bertanggung jawab, kita tidak berdedikasi, kita tidak berintegritas, kita tidak mempunyai komitmen, maka sebaliknya yang terjadi adalah justru kita akan kalah dalam kehidupan. Apa ciri-ciri orang yang kalah dalam kehidupan? Yaitu mereka akan jatuh miskin, ya. Baik itu miskin harta, miskin miskin kekuatan, miskin dalam rasa untuk saling membantu kepada orang lain. Nah, ini akan menjadikan sebuah bentuk kehidupan yang bahwa kita menjalani kekalipan di atas muka bumi ini, kita sudah menciptakan sebuah perjalanan yang gagal. Nah, sehingga kondisi ini akan menjadikan ruang gerak kita akhirnya akan ditutup. Nah, oleh perilaku kita yang tidak bertanggung jawab tadi itu, yang tidak berkomitmen tadi itu. Nah, akhirnya ini akan menjadikan sebuah fondasi yang tidak kuat bagi kita. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fondasi moral. Fondasi moral ini memandang bahwa untuk menjadi seberapa besar manfaat diri kita kepada orang lain. Nah, itu dia. Jadi semakin besar manfaat kita kepada orang lain, maka akan semakin kuatlah fondasi moralnya. Nah, termasuk kita memberi manfaat lebih kepada sesama, baik itu jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Nah, sebaliknya, apabila kita tidak bermanfaat bagi orang lain, justru perlakuan kita adalah akan memberikan sebuah perlakuan yang justru bergantung kepada orang lain. Bagaimana kita bisa memanfaatkan orang lain? Bukan kita yang bermanfaat, tapi justru kita yang memanfaatkan orang lain. Dan bagaimana kita memanipulasi kehidupan sosial, kemudian bagaimana pada akhirnya kita hanya sekedar untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, akhirnya disinilah fondasi moral yang sangat lemah, yang akan menjadikan kita awal daripada kegagalan untuk membuat sebuah rumah kehidupan. Nah, artinya yang perlu kita bentuk untuk membuat sebuah rumah kehidupan adalah yang pertama kita bentuk adalah fondasi mental, ya. Fondasi mental, yaitu kita harus berdedikasi yang kuat, berintegritas, berkomitmen, bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah fondasi moral, yaitu kita harus berupaya untuk bisa selalu bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian dari konsep ini, maka dalam Stephen, nah bagi kita yang sudah mempunyai mesin kecerdasan, nah, apabila kita memang dikaruniai mesin kecerdasan sensing, ya gunakanlah kekuatan yang kita miliki itu dengan kemistrinya, ya, dengan kemistrinya untuk bisa berbagi materialnya, ya, bersedekah, kemudian bisa untuk membantu orang lain. Bagi kita yang dianugerahi mesin kecerdasan thinking, maka berupayalah untuk berbagi ilmu pengetahuannya kepada orang lain, sehingga orang lain juga akan bisa mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu yang kita miliki. Bagi kita yang mempunyai mesin kecerdasan insting, maka perbanyaklah untuk melakukan perbauran dengan masyarakat, sebanyaklah menolong, kemudian berikanlah kontribusi apa yang kita miliki dalam jiwa kita dengan kemampuan kita untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kemudian bagi kita yang mempunyai mesin kecerdasan intuiting, maka gunakanlah chemistry kita itu. Apabila nanti kita menjadi seorang pengusaha, maka kita akan memberikan apa usaha-usaha yang kita buat itu akan memberikan banyak manfaat kepada orang lain, baik itu dalam sisi materialnya ataupun dalam sisi spiritualnya. Kemudian bagi kita yang dikaruniai mesin kecerdasan feeling, maka perbanyaklah gunakanlah chemistry-nya itu, kekuatan itu yang di dalam kepemimpinan itu untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Nah, makasih Bunda Remi, makasih Pak Yon. Saya mungkin belum bertanya ya Bunda Remi karena masih asik mendengarkan penjelasan dari Pak Yon, tapi tadi yang saya ambil sih ya, kalau kita ingin bermanfaat bagi orang lain dan ingin bermanfaat bagi banyak orang, diri kita dan untuk orang lain gitu ya, tadi Pak Yon bilang itu sangat penting adalah fondasi mental dan fondasi moralnya itu harus sangat kuat gitu. Dan sebelum kita melakukan itu maka fondasinya dulu yang harus diperkuat gitu. Nah tadi hubungannya dengan masing-masing ini kita, saya sebagai insting, kemudian thinking, sensing dan lainnya gitu ya. Saya pengen mendengarkan lagi apa sih hubungannya dengan fondasi mental dan moral ini ke kita masing-masing yang sudah tes Stephen gitu Bunda Remi. Ya Pak Yon, ini untuk 2M-nya, mental dan moral, untuk kita
di kepemimpinan di sistem bisnis ini bagaimana sih? Silakan Pak Yon. Ya, baik. Ya, pertanyaan yang luar biasa dari Bu Susi tadi ya. Jadi sebetulnya apa tadi yang kita sebut dengan pondasi mental dan pondasi moral ini seyogyanya ya, ingin saya tekankan bahwa ini bukan hanya sekedar nilai yang hidup di kepala kita saja sebagai sebuah norma-norma, tapi ia juga harus mewujudkan sebuah bentuk yang konkret ya, yang memiliki kalau di dalam sebuah rumah, dia merupakan sebuah tiang-tiang bangunan rumah yang akan menjadikan rumah itu bisa berdiri secara kokoh. Semakin besar bangunan rumahnya, berarti semakin besar pula kaliber kehidupan yang akan kita bisa jalani. Nah, yaitu ketika ketika Bu Susi ya sebagai seorang yang mempunyai mesin kecerdasan insting, apabila pondasi mental dan pondasi moralnya, kondisi mental apa? Ya pertama dia harus punya dedikasi. Apa dedikasinya? Tingkatkan rasa altruismenya itu. Ya, saya punya punya altruisme yang kuat, artinya kecerdasan saya ada di jiwa rasa menolong kepada orang lain. Nah, maka ini jadikan sebuah dedikasi yang kuat bagi seorang Ibu Susi untuk bisa membangun pondasi mentalnya. Nah, sehingga pada saat Bu Susi sudah menggunakan dedikasinya sebagai seorang altruisme yang kuat, maka asas manfaat akan terasa bagi orang lain. Nah, disitulah mulai akan terbangun kokohnya ketentraman, kekuatan dan rasa kepuasan bagi Ibu Susi sendiri untuk membuat sebuah rumah kehidupan. Artinya secara tidak langsung ini sudah menjadikan sebuah daya bagi seorang Ibu Susi untuk menjadikan memimpin ya rumahnya sendiri. Artinya walaupun memimpin bukan dalam arti harus mengatur dan mengurus orang lain, tetapi justru memimpin dalam arti memberikan kontribusi yang merupakan dedikasi altruisme dari seorang mesin kecerdasan insting itu tadi untuk bisa memberikan asas manfaat kepada orang lain. Nah, kemudian di dalam segi pondasi moral umpamanya. Nah, artinya pondasi moral yang kita buat tadi itu sudah langsung terkorelasi. Nah, pada waktu pondasi mentalnya terbangun, Ibu Susi membuat dedikasinya sebagai seorang altruisme yang jiwa penolongnya kuat, kemudian rajin berbaur dengan masyarakat. Nah, secara tidak langsung pondasi moralnya akan terbentuk. Apa pondasi moralnya? Dia akan memberikan asas manfaat kepada orang lain. Nah, jadi antara pondasi mental dan moral itu akan saling terkorelasi. Apabila pondasi mental terbangun, maka insya Allah secara tidak langsung akan langsung terbentuk pondasi moralnya. Nah, demikian Bu Susi.